Apa kabar warganet di seluruh tanah air? Kita berjumpa lagi dengan podcast Studio Hasrullah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang kemahasiswaan. Tamu yang hadir ini adalah Profesor Arsunan. Saya kira publik di Selatan bahkan di Indonesia pasti tahu beliau, apalagi bergerak di bidang kemahasiswaan. Beliau ini saya kenal sejak mahasiswa. Jadi dia tidak saja aktif di HMI, tapi dia melintas batas, ya, melintas kampus, melintas jurusan, bahkan buku yang ditulis adalah mengalir melintas zaman. Saya kira ini adalah ketika dia menjadi wakil rektor 3 bagian kemahasiswaan di 2018, kami tidak kaget. Saya meyakin bahwa dia akan memimpin mahasiswa dan pasti punya banyak gebrakan yang akan dilakukan. Apa kabar Prof. Arsunan? Baik Pak Hasrullah, Ya. sahabat saya. Aduh, alhamdulillah kita ketemu dengan muka ceria ini dan ini menggambarkan wajah kemahasiswaan ada di kita ya. Baik sebagai wakil rektor 3 bagian kemahasiswaan dan alumni. Saya di FISIP sama. Jadi kalau lihat walaupun saya seumur tapi beliau dari segi nasib lebih beruntung. Tapi itulah namanya perjalanan hidup harus kita lalui, sama-sama aktivis di kampus, akhirnya kita ketemu di podcast ini. Baik, warganet di seluruh Indonesia, kita akan berbincang tentang bagaimana sih isi buku yang, karena jejak rekam itu menentukan seorang pemimpin sebenarnya. Dia tidak hanya bisa bicara, dia tuliskan dia punya perjalanan hidup, mengalir melintas zaman. Di situ ada hal-hal yang sangat perlu kita dengar, pikiran beliau, tindakan beliau, sehingga bisa menjadi wakil rektor bagian kemahasiswaan. Dan saya sangat yakin gebrakan selama sejak 2018 punya terutama yang terakhir ini mengangkat kemahasiswaan Unhas di tingkat nasional nomor 5 di Indonesia. Ini luar biasa. Baik, silakan Pak Arsunan. Terima kasih Pak Ula, Ya. sahabat saya sering panggil aja Pak Ula. Ya. Memang kemahasiswaan itu sebetulnya adalah masa yang penuh dinamika. Makanya Kennedy bilang masa yang terindah adalah masa kemahasiswaan. Padahal beliau itu diwawancarai sudah jadi presiden. Ya. Jadi luar biasa itu memang masa kemahasiswaan. Nah, menjadi mahasiswa adalah sesuatu yang tidak boleh dibilang tidak banyak orang yang bisa menyandang gelar mahasiswa, apalagi di zaman-zaman kita dulu. Dan menjadi mahasiswa adalah satu kehormatan, dan di dalamnya ada juga semacam amanah. Karena bagaimanapun juga mahasiswa boleh dibilang sebagai penyambung lidah rakyat kita, dan bisa dianggap juga mahasiswa bisa semacam menyuarakan aspirasi masyarakat kita untuk kepada pemangku kepentingan. Ya. Mengenai buku ini memang saya menulis, kenapa saya mengambil tema atau judul mengalir melintasi zaman, karena beberapa zaman kami lewati dan alhamdulillah setiap zaman itu ada sesuatu lah yang berwarna kami lakukan dengan teman-teman, termasuk Pak Ula. Kita masih ingat bahwa di zaman kemahasiswaan kita tahun 80-an itu memang dalam keadaan tekanan tinggi ya dari pemerintah birokrasi pemerintah, dan memang mahasiswa patut waktu itu dalam tekanan, dan pada saat itu juga kita bersama teman-teman mencoba tetap berkreasi meskipun ada keterbatasan. Saya kira begitu Pak Ula. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada adik-adik mahasiswa ya, baik tidak hanya Unhas ya, karena Pak Arsunan ini sudah menjadi milik nasional gitu, karena setiap pertemuan WR3 se-Indonesia pasti Bapak juga menyuarakan suara dari timur gitu. Kira-kira tantangan yang kita hadapi sekarang jika kita bandingkan di era 80-an dengan era 2020 ini, apa yang harus dilakukan? Dan saya kira sebentar kita akan bahas apa saja yang dilakukan oleh selama ini Pak Arsunan. Ya. Okay. Baik, sebetulnya benang merahnya sama aja Paula sebetulnya. Dari zaman ke zaman itu kemahasiswaan benang merahnya sama. Cuma barangkali momentumnya yang sering beda. Mungkin momentum-momentum tertentu sekarang kan adik-adik kita itu lebih banyak nanti kreasi-kreasinya di bidang inovasi. Banyak kreasinya juga di bidang-bidang penalaran. Meskipun di dalam era kepemimpinan kita ini adalah memajukan juga kepemimpinan. Makanya leadership di kalangan mahasiswa juga harus ditanamkan dengan baik. Alhamdulillah untuk tingkat Unhas ini
sering kami suarakan. Kebetulan juga Paula, saya sekretaris WR3 Indonesia. Jadi saya setiap pertemuan WR3 itu kalau ada hal-hal tertentu tahun 2019 yang lalu itu kita selalu menyuarakan bahwa bagaimanalah kemahasiswaan ini terdistribusi dengan baik, jangan hanya terfokus pola pengembangan di Pulau Jawa, khususnya di ibu kota. Jadi alhamdulillah ada beberapa transformasi yang kita lakukan sehingga UNHAS dan teman-teman dari timur bisa berkreasi untuk lebih memajukan kemahasiswaan. Ya. Di awal kepemimpinan beliau ada diksi yang sangat bermakna. Di kepemimpinan beliau dia katakan, saya ingin mempercepat regenerasi dan percepatan dunia kemahasiswaan di UNHAS. Dan yang paling spektakuler barangkali yang kita lihat, memang organisasi kemahasiswaan sempat mandek ya. Di tangan beliau ini sempat kembali disatukan dalam bentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Universitas ya, yang itu hanya di eranya Pak Taslim ya, di era di atas saya, di saya, kemudian ini kembali dia merajuk kembali benang merah yang hilang gitu. Itu ada berapa lama itu baru bisa kita bangkit kembali yang selama kepemimpinan Pak Arsunan ini ya. Menurut hitungan tahunnya sih mungkin sekitar 14-16 tahun ya baru muncul kembali. Agak lama memang. Makanya karena agak lama akhirnya stagnasi keinginan adik-adik untuk membuat satu wadah yang boleh dibilang wadahnya ini bisa lebih tinggi di tingkat universitas. Jadi saya bilang sama adik-adik begini, kalau kamu ketua senat atau ketua BEM atau presiden BEM di fakultas A, maka kamu tidak akan diakui di fakultas lain. Saya pompa begitu. Alhamdulillah dengan begitu bisa terwujud. Meskipun juga banyak luar biasa tantangannya Paula, karena kami cenderung menghadapi status quo gitu. Jadi adik-adik merasa bahwa tantangan ke depan ini tidak di situ katanya. Jadi kami mencoba tetap mengawal dan alhamdulillah bisa terbentuk. Dan tinggal bagaimana mengawalnya dengan baik lagi nih. Ya. Jadi ini sudah 2 periode ya sejak Fatir ya. Ini terpilih kembali kemarin dan saya kira ini frame yang harus dilanjutkan. Jangan sampai terputus karena saya menganggap bahwa kita tidak hanya istilah di Makassar itu jago kandang ya. Harus bisa, kalau dia bisa berkolaborasi di tingkat universitas itu akan sampai ke tingkat nasional gitu. Dan kita setiap ada wakil kita untuk berbicara di panggung nasional. Itu di bidang kemahasiswaan, itu yang pertama. Kemudian ada lagi kegiatan yang spektakuler. Beliau ini adalah pencetus menerima mahasiswa. Ini dari leadership ya. Kita memang di lembaga kemahasiswaan itu mengutamakan leadership gitu. Di tangan beliau lahir ide yang cemerlang ya, walaupun barangkali bukan yang pertama, tapi dia memulai di UNHAS yaitu merekrut ketua OSIS SMA ya terbaik di Sulawesi Selatan, diberi kesempatan untuk manggung, kemudian menjadi bebas tes. Itu sejarahnya gimana Pak Arsunan? Nah, ini juga pemikiran-pemikiran ini setelah kami dilantik oleh Ibu Rektor jadi wakil rektor bidang kemahasiswaan alumni. Yang pertama saya sampaikan sama beliau bahwa kami ada ide untuk mencoba merekrut adik-adik kita ini yang ketua OSIS. Kenapa? Karena alasannya adalah adik-adik itu yang ketua OSIS itu sudah punya bakat kepemimpinan di SMA. Jadi nanti kalau masuk di UNHAS maka tinggal kita memperbaiki akademiknya dan memperbaiki kepemimpinannya, maka insya Allah karena akan keluar nanti alumni yang bisa diandalkan dalam kepemimpinan baik era lokal maupun era nasional. Dan yang paling penting saya tekankan juga bahwa memang membina kemahasiswaan ini kita menanam kelapa, bukan menanam pisang. Oh gitu ya. Kalau menanam pisang kan 3 bulan sudah berbuah, dapat ya. Gampang langsung. Tapi kalau menanam kelapa itu lama baru berbuah, tapi insya Allah lama juga bermanfaat. Iya, berbuahnya. Ya. Kemudian di PKM kemarin ya kita sempat, saya ikut di Bali 2019 kalau tidak salah kita itu cambuk buah kita keluar dari 10, kita disalib loh tetangga kita. Tapi kali ini dia bangkit ya menjadi urutan kelima ya, kelima, dan saya kira ini perlu kita appreciate kepada Pak Arsunan karena tidak gampang dari keluar 10 masuk lagi di 5 besar. Mudah-mudahan di 2021 2020 kemudian ada obsesi
Pak Arsunan ini ke depan, karena saya tahu ini bahwa setelah kita tinggal 1 tahun lagi ya, saya berharap orang-orang yang tangguh itu lahir di kemahasiswaan, karena dia sering berhadapan dengan tekanan-tekanan ya mahasiswa, dan ini biasanya kalau belajar dari Pak Saripudin Wahid yang pernah jadi WR3, WR4, jadi dia tangguh gitu, padahal selisih suara itu hanya 1 dan 3 gitu. Dan saya kira ini perlu barangkali mohon tanggapan. Tidak lama lagi kita akan melakukan memilih orang-orang terbaik Pak Arsunan. Mungkin ada yang mau disampaikan ini ya. Baik ya Paula. Sebetulnya 3 tahun ini kita mengelola kemahasiswaan, memang saya mencoba membuat semacam simultan ya, mensimultankan itu antara penalaran, bakat minat, kepemimpinan, dan interaksi-interaksi sosial. Dan alhamdulillah berhasil. Ada hasilnya kita lihat di adik-adik kemahasiswaan, bahwa penalaran juga bagus, kemudian bakat minat juga mengangkat Unhas juga, dan juga di kelembagaan juga itu Fatir itu malah menjadi ketua BEM kita yang pertama itu malah menjadi narasumber internasional. Jadi luar biasa gebrakannya. Nah, mengenai tadi PKM memang cambuk sekali, karena selama 33 tahun ada PIMNAS itu barulah kali ini kita masuk 5 besar. Jangankan 5 besar, 10 besar saja belum pernah. Nah, waktu itu kita merasa bahwa saya melapor sama Ibu Rektor bahwa ini memang PIMNAS adalah etalase kemahasiswaan, karena setiap pertemuan WR3 maka salah satu gengsi kemahasiswaan yang kita bicarakan adalah program kreativitas mahasiswa, dan alhamdulillah Unhas bisa mencatatkan diri. Nah, mengenai tunggu dulu Pak Arsunan. Yang paling bahagia ini Ibu Rektor ya. Saya dapat ucapan selamat di mana-mana Ibu Rektor ya. Ini kita dapat WR3 yang luar biasa dan saya kira paling berbahagia tidak hanya kami sebagai wakil dekan 3, tapi juga Pak Arsunan sebagai wakil rektor 3 Unhas, tapi yang paling bertanggung jawab adalah Ibu Rektor, Ibu Dwi ya. Saya lihat banyak ucapan masuk gitu, bahkan memberi appreciate kepada adik-adik yang mendapatkan medali yang luar biasa gitu. Ya, gimana? Kepemimpinan Pak Ibu Rektor ini gimana ini? Sudah apalagi di periode kedua ini. Memang saya lihat memang luar biasa nih Ibu Rektor, memang kena obsesinya itu luar biasa, dan biasanya kan orang kalau sudah periode kedua itu hanya ini beliau ini malah periode kedua malah tancap gas terus untuk mereprestasi, dan kita mencoba mewujudkannya keinginan-keinginan beliau, dan kami sebagai pembantunya mencoba memberikan yang terbaik untuk beliau. Dan yang paling penting juga kami untuk PKM ini kami berterima kasih kepada teman-teman ketua program studi, kemudian teman-teman wakil dekan 3 yang luar biasa supportingnya. Kemudian ada juga memang kami bentuk Pokja namanya, orang-orang terbaik di setiap fakultas, dosen-dosen muda yang memang punya kepedulian dengan PKM. Jadi salah satu juga kunci mengelola kemahasiswaan ini adalah melibatkan dosen-dosen muda yang punya potensi. Makanya Paula, ada 4 Pokja yang kami bentuk itu memang seperti Pokja Balance itu pengkaderan mahasiswa baru itu ada memang dosen baru. Kemudian mengenai kelembagaan mahasiswa ada juga orang-orang terbaik dari setiap fakultas kami rekrut. Dan itu memang kemudian ada juga PMW. Dan kita juga adik-adik juga harus dipersiapkan menghadapi dunia kerja. Bagaimanapun juga adik-adik itu sebelum selesai sudah harus ada sedikit jiwa entrepreneurnya, karena dunia di luar kampus nanti setelah alumni begitu kompetitif, sehingga kalau tidak punya entrepreneurship yang dibina sejak mahasiswa, maka adik-adik bakal mengalami kesulitan juga, karena tantangan ke depan bukan hanya tantangan akademik saja, tapi ada soft skill, ada kelebihan-kelebihan yang diharapkan didapatkan di dunia kampus. Begitu Paula. Warga netizen yang saya hormati, sosok WR3 saya ini cukup spektakuler ya dengan prestasi yang dia miliki. Saya juga merasakan rekrutmen terhadap kaderisasi itu sangat kental. Saya tiap tahun diminta, Pak Asrullah perbarui itu dia punya kader kita ya. Kalau yang masih bertahan kami lanjutkan, kalau ada mau regenerasi saya lakukan. Saya kira ini pola ini harus kita jadikan. Jadi apa yang dipikirkan Prof. Arsunan atau biasa disebut Kak Cunan, saya kira kalau dia tidak dapat kursi di periode ke depan, tapi dia harus naik ke tingkat nasional gitu. Ya harapan kita, keterwakilan itu penting. Kenapa keterwakilan itu penting? Karena dia sudah punya base ya tentang kemahasiswaan, sehingga kalau dia menduduki
ya direktur kemahasiswaan ya. Nah itu kan salah satu obsesi kita sebagai orang Unhas. Kita saling mendorong, namanya ayam jago itu harus saling mendorong gitu. Baik, ada harapan disampaikan kepada mahasiswa kita, terutama yang apakah yang berprestasi, kemudian bagaimana yang belum, kemudian bagaimana ya kiprah kita di panggung internasional belum sempat disinggung tadi. Ya, kira-kira bagaimana Pak Cunan? Ya. Saya kira kita sudah punya sejarah panjang. Mahasiswa Unhas itu dan sebegitu jadi alumni banyak bermain di Jakarta, bermain tanda petik ya. Dan alhamdulillah adik-adik kita, teman-teman kita, kakak-kakak kita memang sudah membuka jalan untuk bermain di momentum-momentum nasional. Saya kira obsesi kita adalah terus menjaga itu. Tapi meskipun begitu juga, tetap juga orang-orang terbaik tetap juga mewarnai di tingkat lokal. Karena kalau orang terbaik juga semua ke ibu kota, kasihan juga nanti kita punya provinsi ini. Nah kembali tadi ke masalah ketua OSIS itu, salah satu memang tujuan kami adalah janganlah orang-orang terbaik kita ini lari semua ke sekolah. Karena terus terang kita yang kedua. Kita yang kedua merekrut ketua OSIS. Yang pertama itu IPB, yang kedua Unhas. Dan itu ada alhamdulillah kita bisa meredam menahan tanda petik adik-adik ketua OSIS terbaik itu bisa di Unhas. Kemudian harapan kami ke depan itu mengenai kepemimpinan termasuk kepemimpinan di Unhas, kita berharap bahwa yang terpilih nanti adalah memang manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang memang sudah tahan banting, manusia-manusia yang punya visi, obsesi untuk memajukan Unhas lebih besar lagi, karena apa yang dibuat oleh Ibu Rektor kita selama 2 periode ini luar biasa dan tinggal dijaga dan lebih dikembangkan lagi. Saya kira itu harapan kami, Pak Udi. Saya kira testimoni dan petua yang disampaikan Kacunan yang biasa dipanggil seperti itu di zamannya dan sampai sekarang, dia menampilkan sosok seorang aktivis yang tangguh dan dia tidak pernah mundur kalau ada demonstrasi gitu, dan kami bersama-sama menghadapi, dan itu adalah proses pembelajaran. Satu yang kita harus kagumi kepada beliau, proses regenerasi itu tidak gampang ya. Melakukan persiapan mulai dari pembelajaran sampai leadership itu dilakukan dengan secara sistematis. Dan apa yang dilakukan adalah milestone barangkali, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi suatu cermin bahwa Unhas itu sudah mempersiapkan diri adik-adiknya di bagian kemahasiswaan. Baik warganet yang saya hormati, demikian kita punya bincang santai dengan WR3 yang punya reputasi yang bagus. Mudah-mudahan beliau tetap semangat dan mendapat posisi yang lebih baik daripada sekarang. Oke. Terima kasih Pak Arsunan, sampai jumpa. Mudah-mudahan kekompakan ini bisa berjalan sampai. Terima kasih Paula atas undangan dan fasilitasinya pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai jumpa warganet di sesi yang lain.